Hello, good morning everyone. My name is Santi Esmiratlonaen. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu media pembelajaran dan macam-macam media pembelajaran. Dalam sebuah proses pembelajaran, peran media cukup penting untuk memudahkan proses belajar. Untuk menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa, biasanya guru menggunakan alat bantu mengajar berupa gambar, model, atau alat-alat lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar. Inilah yang disebut dengan media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran secara umum biasanya diartikan sebagai alat bantu proses belajar mengajar, segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan siswa. Yang berikut jenis media pembelajaran. Yang pertama, media audio. Jenis media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal, yaitu bahasa lisan atau kata-kata, maupun non-verbal, yaitu bunyi-bunyian atau vokalisasi. Contoh media seperti radio, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Yang kedua, media visual. Jenis media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materinya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Selain itu, fungsi media visual juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Jenis media pembelajaran visual dibedakan menjadi dua, yaitu visual diam dan media visual gerak. Yang ketiga, media visual diam. Media visual diam seperti foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar, film bingkai, poster, peta, dan lain-lain. Yang keempat, media visual gerak, yaitu gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Yang kelima, media audiovisual. Jenis media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dan karakteristiknya media audiovisual dibedakan menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Yang keenam, media audiovisual diam, yaitu seperti TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, buku bersuara. Yang ketujuh, media audiovisual bergerak, seperti film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Yang kedelapan, media serbaneka. Jenis media pembelajaran serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah, atau di lokasi lain atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contoh jenis media pembelajaran serbaneka diantaranya papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat.
Papan yang termasuk dalam media ini diantaranya papan tulis, papan buletin, papan flanel, papan magnetik, papan listrik, dan papan paku. Media 3 dimensi diantaranya model, make up, dan diorama. Realita adalah benda-benda yang nyata seperti apa adanya atau aslinya. Contoh pemanfaatan realita misalnya guru membawa kelinci, burung, ikan, atau dengan mengajak siswanya langsung ke kebun sekolah atau ke peternakan sekolah. Sumber belajar pada masyarakat diantaranya dengan karya wisata dan perkemahan. Yang ke-9, gambar fotografi. Gambar fotografi diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi. Foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Terdapat 5 macam gambar fotografi yang dapat diperhatikan antara lain. Yang pertama, gambar fotografi itu harus cukup memandai. Yang kedua, gambar-gambar yang harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu. Yang ketiga, gambar fotografi untuk tujuan pengajaran harus cukup besar dan jelas. Yang keempat, validitas gambar, yaitu apakah gambar itu benar atau tidak. Yang kelima, memikat perhatian anak. Ini cenderung kepada hal-hal yang diamatinya, misalnya binatang, kereta api, kapal terbang, dan sebagainya. Yang ke-10, peta dan globe. Jenis media pembelajaran berikutnya adalah peta dan globe. Ini berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, daratan, sungai, gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Kelebihan lain dari peta dan globe dalam kegiatan pembelajaran mengajar adalah yang pertama, memungkinkan siswa mengerti posisi dari kesatuan politik, daerah kepulauan, dan lain-lain. Yang kedua, merangsang minat siswa terhadap penduduk dan pengaruh-pengaruh geografis. Yang ketiga, memungkinkan siswa memperoleh gambar tentang imigrasi dan distribusi penduduk, tumbuh-tumbuhan, dan kehidupan hewan, serta bentuk bumi yang sebenarnya.